Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan berbagi rahasia atau tip hidup sehat untuk teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, makanya bagi teman-teman yang penasaran tip atau rahasia hidup sehat itu kayak gimana, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa melakukannya juga dan kalian itu bakalan hidup sehat. Nah, itu teman-teman ya. Nah, makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah, kemudian seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya, dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di share teman-teman, dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir itu juga sudah di share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya itu videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya, minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Tip dari saya, kenapa saya sampai detik ini masih sehat total gitu teman-teman, masih sembuh total dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Sementara kita tahu sendiri ya, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis setiap harinya banyak sekali mengalami sensasi ya, entah itu kelayangan, entah itu yang namanya pusing gitu teman-teman, entah itu yang namanya kembung, begah dan sebagainya, ulu hati terasa sakit, kemudian ada perasaan tidak nyaman gitu teman-teman ya. Orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis lebih dominan mengalami hal tersebut gitu teman-teman ya. Nah, makanya banyak sekali nih yang bertanya, Pak, sekarang itu Bapak sudah sembuh total, apakah Bapak pernah merasakan hal itu lagi, kambuh-kambuh dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis? Sudah saya katakan berulang kali di video-video sebelumnya juga gitu teman-teman ya, sampai detik ini alhamdulillah gitu teman-teman ya, saya sudah tidak merasakan lagi yang namanya sensasi-sensasi biasa dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya melakukan metodenya gitu teman-teman ya. Dari mulai medisnya saya mulai melakukan penanganannya, dari mulai psikisnya saya juga selalu rajin menangani penanganannya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi sampai detik ini juga saya masih sehat total, saya sudah sembuh total. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kemudian apa sih rahasianya? Kan gitu teman-teman ya, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis sangat kepo sekali teman-teman ya dengan dengan penanganan seperti itu yang bisa membuat asam lambung dan anestesi psikosomatis itu pergi selamanya gitu teman-teman ya. Rahasia saya itu cukup sederhana teman-teman ya. Jadi ketika saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis sampai detik ini saya selalu menjaga 3P-nya teman-teman ya. Pola makannya tetap dijaga, dari mulai jenis makanannya tetap dijaga. Walaupun saat ini sudah sembuh total dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, penjagaannya itu berbeda
berbeda. Jadi mulai sekarang itu dijaga kapasitasnya gitu teman-teman, jangan berlebihan juga gitu teman-teman, karena yang namanya berlebihan itu tidak baik juga untuk tubuh kita. Nah itu teman-teman, beda dengan saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika belum membaik itu saya jaga jenis makanannya, dijaga jenis makanannya. Jadi bukan kapasitasnya saja teman-teman, tetapi jenis makanannya juga dijaga. Jangan sampai mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa membuat pencernaan kita error kembali, sebab kalau seandainya pencernaan kita error, pola pikir kita itu menjadi error juga. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya tip dari saya atau rahasia saya itu hanya sedikit sih sebetulnya teman-teman ya. Sampai detik ini tetap menjaga 3P-nya, pola makannya dijaga, kemudian pola hidup sehatnya dijaga. Jadi hidup sehat itu kurangi banyak begadang, tidur di malam hari itu yang cukup teman-teman ya. Jadi jangan sampai begadang-begadang lagi gitu teman-teman. Walaupun sekarang itu saya mulai kacau lagi ya sebetulnya. Jadi untuk begadang itu sudah mulai dicoba lagi, tetapi sekarang itu lebih teringat kembali gitu teman-teman. Kalau seandainya kemarin ini udah begadang, hari ini tidak gitu teman-teman ya, karena saya itu tidak mau terulang lagi yang namanya sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman, jadi rahasia saya itu mulai sekarang juga untuk begadang itu tidak berkelanjutan ya. Jadi begadang itu ya boleh dikatakan sudah jarang ya, walaupun dalam mingguannya itu ada aja sekali-sekali begadang teman-teman, karena ya memang pekerjaan yang menuntut gitu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana gitu teman-teman ya. Dan kemudian selain menjaga makan, kemudian selain menjaga pola hidup, pola pikir juga dijaga teman-teman ya. Jadi mulai saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, bahkan sampai detik ini teman-teman ya, pola pikir saya itu dijaga. Jadi menjaga pola pikir itu begini teman-teman ya. Jadi jangan sampai terlalu banyak pikiran, entah itu pekerjaan, entah itu hal-hal lainnya juga. Jangan sampai terlalu banyak beban pikiran. Nah itu teman-teman ya, caranya seperti apa? Belajar masa bodoh saja teman-teman ya. Kita mempunyai permasalahan apapun, belajar masa bodoh saja. Yang penting ingat, kita itu ada gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Yang namanya gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis paling tidak bisa sekali mempunyai beban pikiran. Kalau seandainya beban pikiran ada, hadir gitu teman-teman ya, sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis pasti hadir. Nah itu teman-teman. Nah makanya dari mulai saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis sampai detik ini saya mencoba menghindari beban-beban pikiran. Belajar masa bodoh saja. Tetapi kalau misalnya ada permasalahan yang harus diselesaikan, selesaikan saja. Tetapi jangan terlalu optimis bagaimana ini nanti hasilnya. Tidak seperti itu teman-teman ya. Saya sudah mencoba hal-hal seperti itu. Nah itu teman-teman. Kemudian dari pola pikir juga saya itu mencoba untuk menjauhi masalah-masalah yang bisa membuat ada beban pikiran teman-teman ya. Itulah saya sampai detik ini. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya rahasia saya sampai detik ini masih sehat, masih sembuh total itu hanya seitu-itunya saja teman-teman ya. Ringan dan mudah sih sebetulnya teman-teman ya. Nah kemudian ketika sudah menjalankan hal seperti itu, kita juga menjalankan penopangnya teman-teman ya. Apa itu penopangnya? Penopangnya adalah olahraga ringan yang menyenangkan. Contohnya kayak macam seperti apa? Seperti ini teman-teman ya. Saya jalan-jalan ke kebun ya. Walaupun ini bukan kebun saya teman-teman ya, kebun orang di sini gitu teman-teman ya. Nah tetapi kalau misal itu membuat nyaman gitu teman-teman ya, jalan-jalan saja teman-teman, walaupun itu bukan kebun kita teman-teman ya. Coba izin gitu teman-teman ya, karena ketika kita diizinkan untuk jalan-jalan, menikmati udara segar, melihat pemandangan-pemandangan yang indah gitu teman-teman ya, ada perasaan nyaman teman-teman. Dan kemudian ketika kita ngobrol dengan orang lain, bersosialisasi dengan orang lain gitu teman-teman ya, ada perasaan senang, ada perasaan nyaman gitu teman-teman ya. Nah itu salah satu penopang untuk kesehatan kita teman-teman ya. Jadi olahraga ringan itu sangat penting sekali teman-teman ya. Berbeda ketika orang yang sudah sembuh total dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, walaupun sudah sembuh total nih, tetapi terlalu banyak berdiam diri di rumah, justru itu aliran darah tidak lancar, aliran oksigen tidak lancar. Mau sehat gimana teman-teman ya, kitanya banyak diem gitu ya, barangkali nanti ada darah yang membeku karena kurang gerak ya. Nah itu teman-teman, makanya
Bagi teman-teman yang sekarang sudah merasa sembuh total, ingat untuk jalan-jalan itu sangat penting sekali, dan jalan-jalan itu sangat banyak sekali manfaatnya. Olahraganya kita dapat gitu teman-teman ya, kesehatan matanya kita dapat, kemudian sehat pola pikirnya juga kita dapat. Jadi sangat banyak sekali manfaatnya. Jangan pernah menyepelekan tentang jalan-jalan yang menyenangkan gitu teman-teman ya. Dan kalau seandainya ada yang bilang, "Pak, jalan-jalan menyenangkan itu cuma jalan-jalan saja, itu olahraganya mau gimana, kita kan nggak capek." Kata siapa teman-teman ya? Ini saya nih ngomong nih sambil ngos-ngosan teman-teman ya, karena barusan udah jalan dari bawah nih teman-teman ya, karena memang takut kesorean langsung bikin video padahal belum istirahat teman-teman ya. Nah itu teman-teman, dan ini keringatnya itu sangat banyak sekali teman-teman ya. Jadi untuk olahraga jalan-jalan saja itu bisa keluar keringat teman-teman ya. Nah itu, nah makanya jangan pernah menyepelekan tentang yang namanya jalan-jalan menyenangkan. Kalau seandainya kalian belum percaya juga apakah benar jalan-jalan itu bisa mengeluarkan keringat, coba saja teman-teman ya. Kalau misalnya kalian ya masih kurang percaya saja gitu teman-teman, kalau jalan-jalan itu bisa keluar keringat, jalan-jalannya agak jauh saja gitu teman-teman ya, karena ketika jalan jauh itu ya menguras energi, kemudian tanpa disadari keringat itu keluar sendiri. Nah itu teman-teman, makanya harus bisa memahami ke sana gitu teman-teman ya. Tapi jujur ya, memang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu untuk diberitahukan seperti itu ya agak sulit juga gitu teman-teman ya, karena didorong dengan rasa takutnya itu masih besar gitu teman-teman ya. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis jujur ya sebetulnya itu mereka itu menyadari bahwa jalan-jalan itu sangat penting, refresh mata, refresh pikiran, melihat-lihat pemandangan seperti ini sangat penting sekali. Mereka itu tahu dan menyadari, tetapi untuk melakukannya itu kadang agak sulit juga gitu teman-teman ya, karena terdorong oleh rasa takut gitu teman-teman ya, masih banyak beban pikiran. Jadi ketika mau jalan-jalan itu kadang suka kepikir juga, nanti ketika jalan-jalan di sana apakah sensasi hadir atau tidak gitu teman-teman. Dan yang lebih ditakutkannya itu ketika jalan-jalan jauh dari rumah, sensasi hadir kemudian tidak ada orang yang bisa menolong, dan di situ bisa menyebabkan kematian. Itu yang selalu dalam pikiran gitu teman-teman, jujur itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalnya kalian bisa menanamkan dalam pikiran ketika kalian jalan-jalan itu ya kalian tidak akan apa-apa sebetulnya, karena memang tidak akan apa-apa ya. Nah itu teman-teman, adapun sensasi yang hadir itu cuman sensasi saja gitu teman-teman ya. Apakah bisa menyebabkan kematian? Tidak teman-teman ya. Apakah bisa menyebabkan pingsan? Tidak teman-teman ya. Selama kalian sudah makan, sudah minum, beres, that's it, tidak ada yang ditakutkan gitu teman-teman. Jalan-jalan saja. Tapi Pak, saya masih merasa takut. Mental kalian belum berani. Nah itu teman-teman, mental kalian masih mental tempe gitu teman-teman ya. Mental tempe kalian terjadi karena ada trauma, seolah-olah ketika saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu kalian itu seperti mau menghadapi kematian. Di situ menjadi trauma kalian teman-teman, sehingga mau jalan-jalan itu serba takut. Nah itu teman-teman, makanya harus diperbaiki juga masalah mental kalian teman-teman ya. Tanamkan saja dalam pikiran ketika jalan-jalan itu tidak akan apa-apa. Nah itu teman-teman ya. Kalau seandainya kalian kurang menyadari juga ke sana, tolong banding-bandingkan keadaan kalian yang dulu dengan yang sekarang. Dulu kalian hidupnya bebas. Nah itu teman-teman ya, bisa jalan-jalan kemana-mana, bahkan bisa bekerja keras. Apakah kalian sudah mati? Kan belum teman-teman ya. Tapi Pak, beda. Sekarang itu saya sedang mengalami sakit gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Sedikit-sedikit kelayangan, sedikit-sedikit kelayangan. Bandingkan saja ketika pertama kalian terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, yang namanya kelayangan itu kan belum pergi sampai saat ini. Nah bandingkan saja, kemudian pahami saja apakah kalian sudah mati? Kan tidak teman-teman ya. Nah makanya untuk kelayangan itu jangan ditakutkan teman-teman ya. Ketika kelayangan hadir, misalkan ketika jalan-jalan seperti ini kemudian kelayangan hadir, kalian cukup duduk saja, nyantai dulu teman-teman ya, minum air hangat pelan-pelan dulu gitu teman-teman. Dan untuk kelayangan itu nanti hilang dengan sendirinya teman-teman, sedikit-sedikit hilang gitu teman-teman ya. Dan ketika hilang lanjut saja teman-teman ya. Nah itu, nah dulu juga saya begitu gitu teman-teman ya, ketika memaksakan diri nih ya, memaksakan diri jalan-jalan ke tempat seperti ini, apakah sensasi hadir? Hadir teman-teman ya. Dulu juga sama gitu
itu teman-teman ya, ketika saya jalan-jalan ke tempat seperti ini, sensasi kelayangan hadir teman-teman. Dan ketika sensasi kelayangan hadir, cemas hadir teman-teman ya. Saya tidak berani berbohong karena untuk cemas, ingat kematian, kelayangan itu agak alot ya, hilangnya gitu teman-teman, pemulihannya agak alot. Tetapi ketika waktu dulu saya memaksakan, ternyata sampai sembuh total saya belum mati. Nah itu teman-teman, itu harus disyukuri gitu teman-teman. Dan makanya bagi teman-teman yang sekarang masih mengalami ketakutan ini, itu sebaiknya kalian diingat-ingat, dibanding-banding saja dulu dari saat pertama kali terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Ini yang namanya kelayangan tidak hilang-hilang, setiap hari hadir, tetapi tidak berbahaya. Toh sampai detik ini kalian masih bisa menghirup udara segar, melihat pemandangan-pemandangan seperti ini gitu teman-teman ya. Nah makanya syukuri saja, kemudian itu menjadi patokan buat kalian bahwa ternyata yang namanya kelayangan itu tidak berbahaya. Nah itu teman-teman, tetapi berbeda ketika kalian mempunyai prinsip seperti itu, kemudian ada semangat, kemudian memaksakan diri, justru itu akan lebih bagus gitu teman-teman ya. Pak, saya kelayangan nih, saya duduk manis gitu kan ya, karena ada kelayangan saya duduk manis. Ketika beres kelayangan saya lanjut lagi gitu teman-teman ya. Kalau seandainya kalian selalu seperti itu, justru pemulihan dari gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu akan terasa cepat gitu teman-teman. Kenapa akan terasa cepat? Karena kita sudah mulai bisa melakukan aktivitas-aktivitas. Nah itu teman-teman, karena memang seputaran gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis semuanya butuh pembiasaan lagi. Karena kita terbiasa jalan-jalan seperti ini, mulai di situ ada pembiasaan dan kita terbiasa teman-teman. Yang awal-awalnya takut jalan-jalan karena memang terbiasa, akhirnya menjadi bisa lagi. Nah itu teman-teman, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis semuanya butuh pembiasaan. Entah dari aktivitas, entah itu dari rasa, entah itu dari pemikiran, semua butuh pembiasaan. Dari rasa, mulailah sekarang berlatih mencari kesenangan-kesenangan. Nanti rasa itu hadir dengan sendirinya. Rasa senang itu hadir dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, kemudian dari dari ketakutan kita mulai terlatih lagi. Dari awal-awal kita mungkin takut untuk jalan-jalan, karena terbiasa mental kalian menjadi tumbuh lagi dan kalian itu menjadi terbiasa kembali, dan yang namanya ketakutan itu hilang dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, jadi semuanya serba butuh latihan. Nah makanya bagi teman-teman yang belum melakukan latihan dari mulai sekarang, latihlah dari mulai sekarang, jangan dinanti-nanti, sebab pemulihan itu butuh pembiasaan, dan pembiasaan itu ada durasi, ada tempo. Siapa yang di awal-awal rajin melakukan metodenya, melakukan pelatihannya, disitulah orang yang bakalan cepat membaik. Berbeda dengan orang-orang yang terlalu banyak berdiam diri di rumah, terlalu merasa-rasakan, nanti pemulihannya juga, pembiasaannya juga dinanti-nanti. Mungkin kita sembuhnya juga mungkin tahun depan, karena kita tahun depan mulai pelatihannya. Nah itu teman-teman, berbeda dengan melakukan pelatihannya sekarang, mungkin bulan depan kita sudah terbiasa kembali. Nah itu teman-teman, makanya awali dari mulai sekarang pembiasaannya. Pembiasaannya seperti apa? Jalan-jalan yang menyenangkan saja. Jalan-jalan seperti ini itu murah, tidak ada biaya, tidak pakai obat, tinggal ada kemauan saja. Nah itu teman-teman, makanya harus bisa memahami ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya. Rahasia saya sampai detik ini masih sehat total, masih sembuh total gitu teman-teman ya. Jadi rahasianya cukup sederhana, yaitu hanya menjaga pola makan, kemudian pola hidup, pola pikir, hanya 3P saja itu gitu teman-teman. Kemudian melakukan juga penopangnya, penunjangnya. Seperti apa? Jalan-jalan seperti ini, menikmati alam-alam seperti ini, itu membuat saya nyaman. Ada rasa semangat, olahraganya dapat, semangatnya hadir, rasa bahagia hadir, pres otak hadir, pres mata hadir. Nah itu teman-teman ya. Jadi sesederhana itu, sesimpel itu gitu teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin mencontoh, silakan saja, karena dengan kegiatan seperti ini tidak berbayar, tidak memakai pajak, tidak memakai apapun teman-teman ya, tinggal kemauan saja gitu teman-teman ya. Murah, sederhana, gratis. Nah itu teman-teman, hanya butuh tekad, hanya butuh kemauan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran rahasia saya. Sebetulnya hari ini tuh saya lagi bikin video video pemandangan
buat di channel ASEAN Village. Nah sebetulnya tadi udah share ya, belum share ya, udah bikin video tentang seputaran pemandangan. Kemudian di situ juga ada abah ya yang sudah usia lanjut, udah 70 tahun, tetapi masih kuat, masih bisa apa ya, cari kayu bakar gitu teman-teman, masih bisa bertani katanya gitu teman-teman ya. Itu ada di channel ASEAN Village. Nah makanya bagi teman-teman yang ingin menonton orang tersebut atau pemandangan-pemandangan yang sudah saya buat tadi gitu teman-teman ya, kalian bisa nonton di channelnya ASEAN Village. ASEAN Village adanya di di deskripsi saya nanti ditulis ya channel ASEAN Village. Kalian tinggal klik tulisan channel ASEAN Village, nanti sudah masuk ke channelnya ASEAN Village, dan kalian nanti bisa menyaksikan video-video saya yang jalan-jalan melihat pemandangan-pemandangan alam sekitar. Kemudian di situ saya juga wawancara dengan Bapak Ateng ya, yang usianya sudah 70 tahun teman-teman, tetapi masih bisa bekerja keras teman-teman ya, berbeda dengan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif otomatis, walaupun masih muda gitu teman-teman ya, masih diam diri di rumah, kemudian terlalu merasa-rasa tenaganya lemah gitu teman-teman, karena jujur ya dulu juga saya mengalami kelemahan seperti itu teman-teman ya. Nah tetapi semoga saja video itu bisa memotivasi kalian, ternyata orang tua saja yang lanjut usia yang sudah 70 tahun lebih gitu teman-teman ya, masih bisa cari kayu bakar ke hutan, masih bisa bertani juga gitu teman-teman, dan bertaninya itu di lereng bukit teman-teman. Bayangkan dia untuk bolak-balik ke lereng bukit saja itu memerlukan tenaga yang ekstra teman-teman ya, karena jalannya sangat menanjak sekali teman-teman ya. Ketika pulangnya, ketika pergi mau ke kebun, dia harus turun juga gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya yang penasaran dengan video Bapak Ateng yang kegiatan yang tadi yang sempat saya shoot gitu teman-teman ya, tolong tonton di ASEAN Village. ASEAN Village bagi yang nyarinya susah, nanti di video deskripsi video saya tulis ASEAN Village, kalian tinggal klik saja videonya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, bahagianya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.